Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Perang Wano yang sedang berlangsung saat ini sangat menarik dan akan semakin seru seiring berjalannya waktu. Pertarungan kubu Luffy melawan Kaido, Big Mom, dan para musuh lain di Pulau Onigashima benar-benar menampilkan pertempuran yang epik. Namun, semakin jauh cerita berjalan, pasti akan ada pertempuran yang lebih dahsyat lagi dibanding Perang Wano. Salah satunya adalah perang melawan bajak laut Kurohige yang kemungkinan besar akan terjadi di Pulau Beehive. Luffy dan Kurohige memang sudah ditakdirkan untuk bertarung, dan pertarungan mereka pasti akan menyebabkan perang besar yang melibatkan banyak orang. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang ancaman terbesar Luffy setelah menguasai Wano Kuni. Ada berbagai faktor yang membuat perang besar menjadi semakin seru. 3 di antaranya adalah alur yang bagus, pertarungan para karakter kuat, dan berbagai kejutan yang menarik. Alur pertempuran akan terangkai dengan sangat baik, sehingga membuat para penggemar menjadi antusias. Dalam perang melawan Kurohige, menurut admin, Luffy akan membawa kekuatan penuh, mulai dari para kru Luffy, ditambah dengan armada besar bajak laut topi jerami. Di Dressrosa, saat armada besar bajak laut topi jerami terbentuk, mereka memang sudah berjanji akan saling bantu, jadi tidak heran apabila armada besar itu akan ikut serta dalam perang melawan Kurohige. Setelah perang Wano berakhir, Wano Kuni akan menjadi wilayah kekuasaan Luffy. Tentu para samurai Wano akan berterima kasih kepada Luffy karena telah menyelamatkan Wano Kuni dari penjajahan Kaido. Ketika mereka tahu bahwa Luffy akan menghadapi Yonko selanjutnya yaitu Kurohige, mereka pun akan membantu Luffy. Tapi, berhubung sekarang Sarung Pedang Merah dan Momonosuke bertanggung jawab atas Wano Kuni, jadi mereka tidak akan pergi semua, karena masih banyak hal yang harus mereka urus di Wano Kuni. Hanya sebagian samurai saja yang ikut membantu Luffy ke pulau selanjutnya. Alasan kenapa mereka mau membantu Luffy bukan cuma karena hutang budi saja, tapi juga karena mereka yakin bahwa Luffy adalah pria yang ditunggu oleh dunia yang pernah dikatakan oleh Kozuki Oden. Walaupun perang Wano nanti telah selesai, Sarung Pedang Merah dan para samurai Wano akan merasa wajib untuk membantu Luffy. Jika para samurai Wano Kuni banyak yang akan membantu, tentu suku Ming juga akan melakukan hal yang sama. Apalagi dulu beberapa kru bajak laut topi jerami pernah menyelamatkan para suku Ming setelah tempat mereka diporak-porandakan oleh Jack. Mereka juga akan menghargai pengorbanan dari Pedro dengan cara membantu Luffy sebisa mungkin, karena Pedro rela mati demi Luffy dan kawan-kawan. Para samurai Wano dan petarung suku Ming akan menjadi tambahan daya tempur yang sangat bagus untuk Luffy. Ada hal lain yang cukup menarik juga di sini. Dulu, pernah terjadi perang pembalasan antara sisa bajak laut Shirohige yaitu Marco dan kawan-kawan melawan bajak laut Kurohige. Dalam perang tersebut, Marco dan yang lain kalah telak, dan di insiden itu pun membuat Kurohige diakui sebagai Yonko yang baru, menggantikan posisi Shirohige. Nah nanti, Marco yang mengetahui Luffy akan menghadapi Kurohige pasti akan langsung teringat tentang kejadian dulu, sehingga Marco pun akan ikut dengan Luffy ke pulau selanjutnya. Bahkan, ada kemungkinan Marco akan menghubungi sisa bajak laut Shirohige yang lain agar ikut membantu Luffy. Dalam perang pembalasan dulu, memang Marco dan kawan-kawan tidak mampu menandingi bajak laut Kurohige. Tapi, jika bersama-sama dengan Luffy dan kawan-kawan, mereka pasti bisa membalaskan dendam mereka. Angkatan Laut yang melihat pertempuran besar-besaran itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk meringkus bajak laut Kurohige. Kurohige memang sering membuat masalah, sehingga pergerakan mereka sangat diamati oleh Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Di sini pun akan terungkap alasan kenapa Aokiji bergabung dengan Kurohige. Apakah dia memang bergabung atau hanya sekedar mata-mata? Akan dijelaskan juga apakah dia mata-mata pasukan Sword atau mata-mata pasukan revolusi, karena banyak juga teori yang beredar bahwa setelah Aokiji keluar dari Angkatan Laut, dia masuk ke dalam pasukan revolusi.
Dalam kurun waktu 2 tahun ini, bajak laut Kurohige sudah sangat berkembang. Menurut admin, selain memiliki 10 komandan Titan, Kurohige juga memiliki banyak aliansi. Beberapa komandan Titan direkrut dari penjara Impel Down level 6, di mana mereka memiliki cerita masa lalu masing-masing. Tidak menutup kemungkinan, dalam dunia kriminal orang-orang itu punya banyak kenalan pada masa lalu, sehingga sekarang ini mereka akan diajak untuk bekerja sama menjadi bagian dalam bajak laut Kurohige. Dan di bagian akhir ini, akan muncul juga orang yang sebenarnya tidak memihak siapapun, tapi berpotensi akan datang, yaitu Edward Weevil. Weevil dikatakan merupakan anak dari Shirohige. Dia direkrut menjadi Shichibukai, tapi setelah Shichibukai bubar, dia pun diburu oleh Angkatan Laut. Miss Bakin pernah bilang kepada Weevil bahwa Kurohige adalah orang yang membunuh ayahnya, tapi untuk saat ini yang harus diincar adalah Marco untuk mengambil harta peninggalan Shirohige. Nah, dalam perang melawan Kurohige ini, ada 2 orang yang menjadi target Weevil, yaitu Marco dan Kurohige. Ketika Miss Bakin mendengar bahwa Straw Hat Pirates bersama Marco sedang perang melawan Kurohige, maka dia pun akan menyuruh Weevil untuk datang ke perang tersebut, dan dia akan melawan Kurohige demi membalaskan dendam ayahnya. Kemudian dia juga akan meminta harta peninggalan Shirohige kepada Marco. Pulau Beehive yang merupakan markas besar bajak laut Kurohige akan menjadi medan perang yang besar. Perlu diketahui juga bahwa Pulau Beehive adalah pulau tempat terbentuknya bajak laut Rocks dulu. Pulau ini juga memiliki julukan surga bagi para bajak laut. Nah, itu tadi teori admin tentang ancaman terbesar Luffy setelah menguasai Wano Kuni. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.